Shalom, selamat malam Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Jikalau sudah sehari kita melewati aktivitas kita dan sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang pada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk datang pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita. Kita sama-sama datang dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apapun kondisi kita malam hari ini, apapun keadaan kita malam hari ini, percayalah Tuhan peduli atas setiap hidup kita. Tuhan yang sanggup melakukan perkara. Tuhan sanggup memberikan pengharapan yang baru, memberikan jalan keluar untuk setiap problem yang kita alami. Sama-sama kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan jikalau Tuhan boleh menyertai kami, setiap umat-Mu. Sehingga malam hari ini kami boleh datang untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan di Mezbah Doa ini. Biarlah malam hari ini ada kekuatan yang baru boleh turun atas setiap kami. Pengharapan yang baru boleh nyata. Sukacita dari Tuhan, damai dari Tuhan boleh melingkupi setiap kami dimanapun kami berada. Apapun kondisi kami mau tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Kau tak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Tak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari bersyukur. Bersyukur pada Tuhan malam ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau yang paling mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Yes. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Yes. Mari naikkan dengan segenap hati. Ya. Segala perkara yang terjadi, ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Tuhan peduli. Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencanamu tak pernah gagal
Engkau Tuhan yang paling mengerti hidup setiap kami. Engkau yang mempedulikan setiap kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal untuk setiap kami. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan Kau yang peduli pedulikan setiap kami. segala perkara Yang terjadi bukan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala perkara yang terjadi. Bukan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal. Amin. Mari lebih lagi. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti, Tuhan peduli segala segala perkara perkara yang terjadi. Ku kan bertahan karena ku tahu rencana-Mu tak pernah gagal dalam hidupku. Rencana-Mu tak pernah gagal Terbaik Tuhan. Kau sediakan Rencana-Mu yang terbaik untuk kami. Kami percaya penuh hanya kepadamu Tuhan. Kau mengerti Terima kasih. Tuhan. Bersegala pergumulan hidup kami, Engkau yang peduli atas hidup kami Tuhan. Yesus. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan Kau pernah dibiarkannya. Amin. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari bersama nyatakan Allah kami mengerti. tahu, kami percaya Allah Tuhan. peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kami. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami Tuhan. bergumul sendiri Amin. sebab Allah mengerti. Mari dengan iman sama-sama katakan Allah Kau mengerti, mengerti, Allah peduli Engkau peduli segala persoalan ya Tuhan. yang kita hadapi. Tidak pernah
sendiri, sebab Allah mengerti. Tidak satu detik pun Engkau membiarkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang paling mengerti, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami sampai hari ini. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang pegang tanganku Tuhan. Sebab itu kami percaya janji-Mu. Allah mengerti, Allah peduli. Amin Tuhan. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan. Engkau biarkan kami bergumul kami percaya sendiri, Tuhan. sebab Allah mengerti. Sekali lagi bersama katakan, Allah mengerti. terima kasih Allah Tuhan. peduli. Segala Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. terima kasih. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti setiap pergumulan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Engkau yang peduli atas setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Kami tahu, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami senantiasa melihat bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang pemurah. Senantiasa Engkau berjalan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rencana-Mu yang sempurna Kau sediakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat hatimu, nyatakan rencana-Mu Tuhan, amin. indah bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sediakan apa yang terbaik bagi hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Berkekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik Rencana-Mu, rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik. Rencana-Mu, Mari sama-sama naikkan pujian-Mu dengan segenap hati.
Engkau yang percaya bahwa Allah senantiasa menyediakan apa yang terbaik bagi hidup. Engkau yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau yang percaya bahwa Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang menepati setiap janjinya. Katakan pujian ini dengan segenap iman. Kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagi hidupku. Kau sumber pengharapan. Segenap hati kami menyatakan Tuhan, Kau kekuatan, Kau pengharapan, Kau gunung batuku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Amin. Sumber kekuatan, Kau pengharapanku, yang terbaik. Sekali lagi bersama kami. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin. amin. Sumber kekuatan, Amin. Kau Terima kasih, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Karena itu kami mau terus percaya kepadamu, menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kami. Hari ini kami buka hati bagi firman Tuhan. Kami datang ke tempat ini karena itu kami mau tundukkan pikiran, perasaan, kehendak kami kepada firman Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh apapun mengganggu Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena kami percaya setiap benih firman yang tertabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu kami buka hati bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, kita tetap bilang luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Buka bersama Roma 12 ayat yang pertama, kita baca nanti sampai ayat yang ke-8. Secara bergantian, persembahan yang benar judul perikopnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Ini Rasul Paulus menulis karena dia mendapat ilham dari Roh Kudus. Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. 4, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi saudara, di dalam pasal ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Roma, ya. Banyak jemaat di sana. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala tentang Rasul Paulus mengajarkan pada jemaat, ingat loh, setiap kita ini diberi karunia yang berbeda-beda. Ya, tidak semua itu sama. Saya bahkan dengan suami saya itu karunia kita berbeda. Ya, karena Tuhan menciptakan kita juga itu dengan ya warna dan karakteristik yang berbeda. Saya ini merah, orang koleris, ya, pemberani. Kalau ngomong ceplas-ceplos, tidak demikian dengan suami saya. Suami saya itu hijau, flegmatik. Ya, orangnya tenang, walaupun dia nggak senang, dia nggak bisa ngomong nggak senang di depan orang, ya, disimpan, saudara, ya. Beda dengan saya nggak senang, saya bilang saya nggak senang loh kamu kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa disamakan, ya. Suami saya pendamai, nah saya api, dia air. Karunia pun kita berbeda. Nggak bisa sama, setiap orang pasti berbeda. Saudara suami istri juga kan berbeda kan? Atau sama? Sama semua ya. Kalau suami G, istri G. Ada yang begitu sini enggak kan? Kita ini berbeda Tuhan beri. Itu juga mempengaruhi karunia. Tuhan itu adil dan dia itu ajaib menciptakan kita itu supaya saling melengkapi. Ya, kalau semua orang merah sama kayak saya, sudah terjadi perpecahan di dunia ini, perang sudah. Makanya itu Hitler, ya, dia merah saudara. Ya, tapi kalau semua juga orang hijau, maka dunia ini enggak ngapa-ngapain. Ya, diam saja. Kalau semuanya orang warnanya kuning, semua ketawa terus, enggak ngapa-ngapain juga. Jadi Tuhan itu ajaib mempertemukan, menciptakan semua ada plus minusnya, tapi untuk saling lengkapi. Nah, Rasul Paulus ngomong kepada jemaat, kita ini di dalam melayani Tuhan, kita punya karunia yang beda-beda. Ya, kalau kamu diberi karunia untuk melayani, ya kamu harus melayani. Kalau kamu diberi karunia untuk bernubuat, ya hendaklah kamu melakukannya dengan sesuai dengan iman masing-masing. Ya, jadi karunia ini saling memperlengkapi saudara. Makanya dalam satu komunitas ada yang ya dia itu suka gitu loh. Kalau enggak usah disuruh, nanti aku bawa kue ya. Ini karunia melayani. Nanti saya bawa makanan ya. Tapi ada yang kamu bawa makanan, enggak usah. Enggak ada duit. Padahal ada duit. Nah, itu bukan karunianya memang. Ditambah sama pelit. Nah, itu bukan karunia itu ya. Jadi kita lihat di gereja pun saudara, ya memang ya Tuhan itu memperlengkapi gereja Tuhan supaya ya kita saling melengkapi, banyak anggota tetapi menjadi satu tubuh. Jadi lalu dikatakan di sana ada karunia mengajar. Saya tidak akan lama berbicara tentang karunia ini. Saudara nanti ya bertanya atau ikut tes. Biasanya di gereja itu ada tes karunia. Ya, tes karunia itu dilakukan supaya saudara tahu. Tapi sebenarnya nggak dites pun saudara tahu kok. Ya, saya ini kok suka ngajar ya. Kalau ngajar ngomong sama anak-anak atau apa ini kok, oh saya ini berarti pengajar. Penginjil, pengkhotbah belum tentu pengajar. Saya ini pengkhotbah tapi saya bukan pengajar. Saya disuruh ngajar lama-lama stres saya. Ya. Seorang pengajar juga bukan pengkhotbah. Kalau saudara dengar pengajar khotbah, saudara tidur. Jadi saudara, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa tidur saudara. Nah, Tuhan itu memberi karunia yang beda-beda. Kita harus mengerti karunia itu. Tapi saya mau titik beratkan di sini. Saudara perhatikan Roma pasal 12 ini. Sebelum Rasul Paulus menyuruh kita mengobarkan karunia-karunia roh. Dia bilang nomor 1 apa? Demi kemurahan Allah, kita balik ke ayat yang pertama. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan dulu apa? Tubuhmu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu persembahan yang sejati.
Banyak orang masuk ke gereja sudah dengan karunia-karunia, tapi lupa mempersembahkan hidupnya, tubuhnya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Disinilah letak kegagalan sehingga banyak orang itu punya karunia hebat, tapi kelakuannya setan. Iya, saudara. Ya, bahkan kemarin saya dengar ada pendeta bilang, ya saudara tuh jangan menghakimi pendeta. Pendeta itu sebelum dipilih sama Tuhan, dia tuh berdosa, homo, najis, bersinah. Ya ini tidak bisa hilang. Jadi kalau pendetanya jatuh dalam dosa, saudara nggak boleh menghakimi. Saya bilang, saudara, kalau orang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tubuh kepada Tuhan, kita memang tidak luput dari dosa. Saya masih berdosa nggak? Masih, tapi saya nggak selingkuh. Itu keterikatan. Kalau orang mempersembahkan hidup dan tubuhnya sama Tuhan, dia pasti dilepaskan nomor 1. Amin. Jadi kalau orang belum dilepaskan, makanya saya komen, ya jangan jadi pendeta kalau masih suka najis, selingkuh, homo, ya janganlah naik di mimbar dulu. Loh, untuk menjadi pelayan Tuhan itu ada kriteria dari Tuhan loh. Ya, bukan sembarangan. Kita semua masih berdosa. Tuhan bilang kalau kamu bilang kamu gak berdosa, maka kamu menjadikan Tuhan pendusta. Saya masih berdosa gak? Masih. Saya kadang masih marah sama orang. Tapi itu bukan keterikatan dosa. Itu kejatuhan. Kita kadang sirik sama orang. Aduh, ini orang kok kayak begini ya. Ih, jengkel aku. Tapi Roh Kudus ngomong, jangan begitu loh. Bertobat. Oh ya Tuhan, ampuni. Ini dosa yang diampuni Tuhan. Tapi kalau kau selingkuh, ya terus minta dimaklumi sama jemaat, ya maklumlah, jangan hakimi pendeta. Ya kau turun dari mimbar, jangan pelayanan. Karena kau belum mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ketika kita sudah mempersembahkan hidup dan tubuh kita, barulah karunia-karunia roh itu diaktifkan. Nah kalau sudah penuh karunia tapi nggak ada buah karakter, nabi palsu. Bisa nggak orang punya karunia tapi nggak ada karakter? Bisa. Makanya itu yang Yesus bilang, ketika aku datang kembali kedua kali dunia ini, orang-orang ini maju yang punya penuh karunia. Tuhan, aku ini bernubuat demi namamu loh Tuhan. Aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Aku bangkitkan orang mati demi. Tapi Tuhan bilang, aku nggak kenal engkau. Karena kau pembuat kejahatan. Ini terjadi, ini yang begini-begini saudara. Kenapa Rasul Paulus memulai start awal di pasal ini dengan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jangan kejar karunia dulu sebelum kita mengerti tentang ibadah yang sejati. Karena ini penting saudara. Kalau saudara itu punya karunia tapi saudara gak ngerti tentang ibadah yang sejati, mempersembahkan tubuh ini, ya orang-orang ini akan ditolak sama Tuhan. Ya, yang tidak dikenal sama Tuhan. Kita perlu saudara untuk sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan hari-hari ini. Supaya nomor 1 kita mengerti dulu arti ibadah yang sejati ini. Mempersembahkan tubuh ini. Tubuh itu artinya apa? Mulut, ya, pikiran, jiwa kita, perbuatan kita, semua kita persembahkan dulu bagi Tuhan. Setelah kita dikuduskan, lalu kita dibenarkan, ya baru saudara kita minta Tuhan, ya beri aku, kobarkan karunia-karunia roh yang ada dalam diriku. Ya bahkan Rasul Paulus bilang ayat yang kedua, dia bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lah kalau pendeta masih buat dosa terus, najis, selingkuh, homo, terus minta dimaklumi, ya berarti kamu itu tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, terus apa yang mau kamu ajarkan ke jemaat. Ya sesat semua nanti jemaatmu. Makanya ada pendeta bilang, saya nonton film porno nggak nonton. Saya juga masih manusia kok, dikirim saya nonton. Jadi jemaatnya berantem. Ya suami istri, suaminya bilang, kamu tuh ngelarang-ngelarang saya nonton film porno. Pendeta gembala kita aja nonton loh. Yes no. Ya istrinya telepon saya. Lah Bu, ini bagaimana kalau pendeta kayak gini, pindah gereja, sesat itu.
Lo jemaat suruh ikut kedagingan, saudara. Ya, karena pendetanya ngomong, lo saya masih manusia, saya suka nonton. Nah, akhirnya jemaatnya jadi berantem. Istrinya bilang saya suruh suami saya hidup kudus. Pendetanya ngomong dia aja nonton. Nanti lama-lama pendetanya bilang nggak apa-apa selingkuh. Saya juga selingkuh kok. Yang penting nggak ketahuan. Ini kan saudara menyesatkan ya. Hati-hati loh mendengarkan pengajaran hari-hari ini. Tapi memang orang banyak menyukai pengajaran yang menyenangkan telinga. Dengan jelas Rasul Paulus ngomong kepada jemaat, nomor 1 persembahkan lu hidupmu. Ya, sebagai persembahan yang hidup tubuhmu yang kudus berkenan pada Allah. Yang kedua dia bilang jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Ya, kita ikut Yesus nggak berubah-ubah ngapain, saudara? Ya, ikut Yesus tujuannya itu supaya hidup kita ini berubah oleh apa? Pembaharuan budimu, perkertimu. Ya, kalau ada orang ngaku Kristen, pendeta, tapi ya kelakuannya nggak berubah, otaknya itu nggak dicuci, sehingga dia masih hidup dengan kepahitan, kebencian. Nah ini saudara, ya kita nggak dikenal loh sama Tuhan. Semua kita harus berubah. Ya, kita melihat bahwa penting, kenapa Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat, persembahkan dulu tubuhmu. Ya, baru engkau kobarkan karunia-karunia rohmu itu. Supaya apa saudara? Supaya ketika Tuhan datang kita ini tidak tertinggal. Buat apa kita punya karunia, tapi ketika buah roh itu tidak ada dalam hidup kita. Ya, kenapa? Buat apa saudara? Roh Kudus itu ada dalam hidup kita untuk mengingatkan kita. Saya undang para imam musik maju ke depan untuk membuat kita ini semakin. Nah, ketika kita hidup dalam perkenanan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, mempersembahkan tubuh yang hidup yang kudus, lalu ada urapan Roh Kudus bekerja, kita akan jadi orang-orang yang powerful. Kenapa saudara? Tuhan tuh ngomong begini. Kenapa banyak sekali orang-orang yang bersaksi kepada saya, Bu, saya bertobat waktu dengar khotbah Ibu. Kenapa? Karena saya lebih dulu bertobat sebelum saya berkhotbah. Firman yang disampaikan dengan pertobatan dan pengalaman pribadi itu berbeda saudara. Kita menaikkan pujian, kubuka hati untuk jamahanmu Tuhan. Rohmu yang hidup penuhi kami. Bangkit berdiri bersama. Minta sama Tuhan saudara. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi katakan rohmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Roh Kudus penuhi hidupmu saudara. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Angkat tanganmu katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah musik saja, mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus, roh yang memberi penghiburan, kekuatan,
yang akan menginsafkan kita akan dosa dan kesalahan kita. Katakan, Roh Kudus, berbicara bagi kami secara pribadi. Beri kami kepekaan, Roh Kudus. Beri kami kepekaan, Tuhan. Untuk kami ini boleh setia melakukan firman-Mu, agar kami kedapatan tidak bercacat. Karena itu kami juga membuka hati. Tuhan, kobarkan karunia-karunia roh dalam hidup kami. Setelah kami hidup dipimpin Roh Kudus, biarlah karunia roh itu aktif dalam diri kami. Sehingga kami boleh pakai hidup kami ini untuk melayani sesama, untuk memberkati sesama. Sehingga sampai ketika Engkau datang Tuhan, Engkau dapati kami ini berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami. Ampuni segala amarah, kepahitan, kebencian kami. Biar Roh Kudus menguasai hati kami, mengurapi setiap kami. Supaya hidup kami berbuah di dalam Roh-Mu Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Hatiku selamanya cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku.